Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Maudah Rahmi. Saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas final dari mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dibimbing oleh dosen Ibu Yuli Hairina Hamid, SPD MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 makalah yang berjudul penilaian ranah efektif, kemudian proses dan kinerja, kemudian penilaian proyek, kemudian ada penilaian produk, dan yang terakhir adalah penilaian portofolio. Maaf sebelumnya suara saya ada gangguan karena saya memang lagi kurang sehat dalam 4 hari belakangan ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi penilaian ranah efektif. Penilaian ranah efektif merupakan hal yang penting karena penilaian ranah efektif harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun Popham 1995 dalam Jemari Mardapi 2004 mengemukakan bahwa ranah efektif menjadi penentu keberhasilan seseorang, sehingga dalam pembelajaran perlu pengawasan dalam pelaksanaan penilaian ranah efektif. Satuan pendidikan perlu merancang dan mengembangkan penilaian ranah efektif yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Kenapa? Karena pengembangan penilaian ranah efektif sangat berpengaruh positif di sekolah-sekolah. Ranah efektif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, serta kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah efektif terdapat 6 aspek atau jenjang dalam proses berpikir. Nah, jenjang tersebut mulai dari terendah sampai dengan yang paling tinggi. 6 jenjang atau 6 aspek atau jenjang yang dimaksud di sini adalah yang pertama knowledge. Knowledge ini yaitu pengetahuan, menghafal, daya ingat. Nah, knowledge ini merupakan pengetahuan atau mengingat kembali nama-nama, ide-ide, rumus, atau pembelajaran yang pernah dipelajari tanpa harus menggunakan media lain untuk mengingatkannya. Contoh seperti buku. Nah, knowledge ini juga merupakan proses daya pikir yang paling rendah. Yang kedua adalah pemahaman atau comprehension. Pemahaman adalah pengetahuan, kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu dimengerti atau diingat. Dengan kata lain, memahami adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Contoh, seorang peserta didik dapat dikatakan memahami sesuatu setelah ia dapat menjelaskan atau menguraikan penjelasan guru yang telah dijelaskan guru sebelumnya dengan rinci dan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, proses pemahaman ini merupakan setingkat lebih tinggi daripada knowledge. Yang ketiga adalah penerapan atau application. Penerapan merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode dalam situasi yang baru dan konkret. Contoh, seorang peserta didik telah diajarkan pemahaman dan pengetahuan dan memahaminya. Guru mengajarkan membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu, peserta didik juga harus menerapkan ilmu yang telah dipahami. Apabila kita setelah memakan sesuatu dan kita menghasilkan sampah, buanglah sampah tersebut pada tempatnya, yaitu tong sampah. Seperti itu. Itu adalah pengaplikasian. Nah, application juga merupakan proses berpikir
setingkat lebih tinggi daripada pemahaman. Seperti itu. Yang keempat adalah analisis atau analyze. Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor satu dengan faktor lainnya. Dalam kata lain, menurut saya, analisis ini merupakan merangkum. Contoh, peserta didik merangkum pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya, yang mana mereka dapat merubah materi yang telah diberikan menjadi bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan dan mampu memahami bagian-bagian satu dengan bagian-bagian lainnya. Berarti materi ini semua dirangkum secara kecil tetapi saling berhubungan. Nah, proses analisis ini setingkat lebih tinggi daripada proses pengaplikasian. Yang kelima adalah sintesis. Sintesis merupakan proses pengetahuan kebalikan dari proses berpikir analisis, yang mana sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Nah, menurut saya, sintesis ini adalah proses untuk membentuk ide-ide baru dalam diri kita atau kreativitas baru yang mana diperoleh oleh pemahaman yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Dengan pemahaman ini, kita dapat memunculkan ide-ide baru yang kreativitas. Nah, sintesis ini sejenjang lebih tinggi daripada proses analisis. Yang keenam adalah penilaian, penghargaan, atau evaluasi atau evaluation. Penilaian, penghargaan, dan evaluasi merupakan proses pemikiran paling tinggi dalam proses berpikir kognitif. Penilaian atau evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu keadaan atau suatu kondisi. Misalkan, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Maksud dari patokan-patokan atau kriteria yang ada menurut saya di sini adalah sesuai dengan kebutuhannya. Dan dia tahu mengapa dia memilih itu dan apa yang akan terjadi ketika dia memilih itu. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian proses dan kinerja. Apa yang dimaksud dengan penilaian proses? Penilaian proses adalah penilaian yang menitikberatkan sasaran penilaian dalam tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian proses kegiatan belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru, siswa, serta keterlaksanaan proses belajar mengajar. Nah, sedangkan penilaian kinerja adalah merupakan salah satu penilaian alternatif yang digunakan guru dalam menilai kemampuan peserta didik difokuskan dalam dua aspek pokok, yaitu mengobservasi kinerja peserta didik dalam unjuk keterampilan secara langsung, serta evaluasi dari produk yang telah dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana sih bentuk dari penilaian kinerja ini? Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa penilaian kinerja meliputi dua aspek pokok, yaitu observasi atau mengamati dan juga evaluasi hasil kerja. Nah, kapan sih dan bagaimana cara penilaian kinerja ini? Proses penilaian kinerja ini dimulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan tugas sampai dengan tercapainya hasil akhir dari tugas. Nah, biasanya penilaian kinerja yang dapat diberikan kepada peserta didik dapat berupa penilaian praktik, penilaian produk, dan penilaian proyek.
apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari proses kinerja ini? Nah, kelebihannya adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan suatu proses. Kemudian, proses yang didemonstrasikan peserta didik dapat diobservasi secara langsung oleh guru. Nah, selanjutnya adanya proses evaluasi yang lebih lengkap. Yang selanjutnya, kriteria penilaian dan tugas yang akan dikerjakan dapat disepakati terlebih dahulu oleh guru bersama peserta didiknya. Kemudian apa saja sih kekurangan dari proses kinerja ini? Yang pertama, lebih membebani guru dari segi waktu dan usaha. Selanjutnya, proses pertimbangan dan penskoran yang dilakukan masih bersifat subjektif. Kemudian memiliki tingkat reliabilitas terendah daripada dengan penilaian yang lainnya. Metode dalam penilaian kinerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode apa saja yang bisa digunakan dalam penilaian kinerja ini. Pada saat pelaksanaan penilaian kinerja terhadap peserta didik, guru dapat memilih metode yang tepat untuk digunakan sebagai bahan dalam pengambilan data. Beberapa metode yang bisa digunakan dalam penilaian kinerja sesuai dengan pendapat dari Wulan 2010 nomor 4, yaitu observasi, wawancara, portofolio, penilaian esai, uji praktek, penilaian proyek, kuesioner, daftar cek atau checklist, penilaian oleh teman, paper, penilaian diskusi, dan penilaian jurnal ilmiah peserta didik.